Halo guys, selamat datang kembali di konten Omboy Journey. Hari ini gua bakal ngajak kalian muter-muter di Rawalumbu guys. Mencari kulineran random yang ada di sini. Nyari makanan enak, nggak tahu dapat atau enggak. Yuk kita simak video selengkapnya sekarang juga. Nah, untuk yang satu ini, yang pertama ini kita dapatnya di jembatan 1 Rawalumbu guys. Dia jualan jasuke atau dia jualan jagung keju mozzarella gitu guys. Penasaran banget sih, secara gue jarang banget sih jajan-jajan ginian, tapi pengen tahu rasanya kayak gimana secara cuma jagung dikasih sama keju mozzarella doang guys. Ini untuk seporsi harganya 25.000 guys, keju mozzarella yang mulur banget kejunya dah. Nih warungnya tendaan kayak gini, ada tulisannya jagung cheese tarik, asik. Langsung kita lihat aja proses pembuatannya yuk ah. Tadi di awal gue udah lihat abangnya nih nuangin margarin atau butter ya, terus dikasih jagung sama dikasih susu kayaknya nih guys. Ini susunya lumayan banyak, dikasihnya 1 centong kayak gini guys. Mantap. Terus habis itu diaduk-aduk sampai mungkin si susunya menyatu dengan jagungnya nih guys. Menjadi satu kesatuan. Nah habis itu ini dia keju mozzarellanya diuak-uak dulu kejunya, habis itu ditaburin ke atas jagung sama susu yang udah agak hangat nih guys. Untuk mozzarellanya ini cukup banyak sih, lumayan sih ini dituanginya, banyak sih. Jadi diaduk-aduk terus sampai mereka menjadi satu kesatuan biar lengket antara susu, terus juga kejunya sama jagungnya itu sendiri guys. Wah gila. Ini sih hati-hati nih buat yang bikin di rumah, kalau nggak pakai panci atau lengket asli hancur pancinya, pada lengket semua tuh keju. Tampak dari kedekatan mereka udah mulai melekat antara satu sama lain ya. Tercium bau keju mozzarellanya yang wangi sekali, sama wangi susu yang udah matang, plus manisnya jagung itu kerasa banget wanginya guys. Nah kalau udah agak lengket gini, si abang pakai 2 spatula guys. Karena dia bakalan atraksi kayak gini guys, diangkat jagungnya biar mulur-mulur sama kejunya. Kalau udah kayak gini, udah jadi bola-bola gini, udah siap diangkat sebenarnya guys. Tapi abangnya masih mau atraksi dulu dikit nih. Apinya dimatiin, digulung-gulung. Nah, jadi deh keju mozzarella yang udah lengket sama keju. Narik terus kejunya guys. Ini mulur banget kejunya karena emang keju mozzarellanya lumayan banyak guys dikasihnya. Dan gak lengket ya ini ya, mantep banget abangnya sih. Kalau nggak bisa bikin ginian juga nih pada lengket gua rasa deh, di panci, di spatula segala macem. Pada lengket dah. Nah kalau udah jadi kayak gini, siap-siap dituangin ke wadah. Harus cepet guys, harus cepet. Masih bulat kayak gini, dituangin ke wadahnya. Cur, mantep banget. Ini mulur banget kejunya coy. Bedeh. Mantep banget bang. Jago juga sih bikinnya si abang ini guys. Tuh lihat semua udah menyatu dengan sempurna antara keju, jagung, sama susunya guys. Mantap. Cakep banget tuh. Mozzarellanya mulur. Panas nih. Mantap banget guys. Ya. Ini asli gue makanya sampai numpuk semua keju di mulut guys. Cut deh. Sampai mau ngomong aja susah banget ini, karena emang kejunya banyak banget. Buset. Mantep banget ini kejunya. Nah setelah habis makan jagung mozzarella yang mulur banget kejunya itu, gue masih lurus lagi nih mencari sesuatu yang kira-kira apa ya yang bisa gue cobain di sini guys. Emang guys kalau di sepanjang jalan jembatan Rawalumbu ini padat banget makanan kulineran, apalagi kalau sore hari guys. Ini berjajar tukang makanan tumpak blek semua dari ujung ke ujung, asli banyak banget jajanannya. Oke, satu lagi nih gue ketemu yang kira-kira pengen gue cobain, namanya cipok.
chicken popcorn. Waduh, ini mantep banget sih kelihatannya ya. Cipok street food chicken popcorn. Harganya kecil 10.000, sedang 15.000, yang besar 20.000. Karena gue mau nyobain, jadi gue pesen yang 10 ribuan aja guys, biar abangnya masakin dulu nih. Namanya Cipok chicken popcorn. Dia jualannya pakai kontainer mini gitu, kecil, di pojokan sebelah kiri jalan, depannya dandan ini kalau nggak salah nih guys. Apakah sesuai sama namanya? Chicken popcorn ini adalah ayam mini yang dibalurin tepung. Terus nanti kalau nggak salah dikasih bumbu-bumbuan di sana, bumbu mantep lah pokoknya lah. Dan ternyata teknik menggorengnya juga nggak sembarangan guys. Ini abangnya pakai 2 penggorengan. Jadi yang pertama ini mungkin api sedang. Nanti kalau udah agak matengan dipindahin ke yang api besar guys. Jadi matangnya mungkin sempurna ya gak? Nih adanya di sini nih, di sebelah toko serba 35.000 ini guys. Diaduk-aduk dulu nih guys, dilihat apakah ayamnya udah cukup matang untuk dipindahin ke panci berikutnya atau belum guys. Nah ini sepertinya udah mulai matang ya, dipindahin ke panci atau wajan yang apinya agak besar, jadi matangnya makin cepat guys. Terlihat sekali ayam bersama tepung tergoreng dengan cukup baik ya ini apinya ya, dan minyaknya juga bagus kok ini. Dan setelah nunggu beberapa menit, akhirnya ayamnya udah mulai ditekan-tekan. Apakah ini udah mulai crunchy di luar dan lembut di dalam atau belum guys? Langsung aja ini diangkat sama abangnya. Dan untuk harga 10.000 sih ini kayaknya cukup banyak nih. Kayaknya enak makan pakai nasi nih ya guys. Nah setelah matang tadi dikasih perbumbuan duniawi yang isinya gua nggak tahu apa aja. Pokoknya kata abang ini enak lah. Intinya bumbu-bumbu nikmat ya gak. Habis itu di shake abang-abangnya biar semuanya menempel dengan sempurna guys. Habis itu dituangin deh ke wadahnya yang super mini ini guys. Karena emang belinya 10.000, jadi yang kecil-kecil aja ya ga. Ini juga pas kok. Ribuan murah banget. Cipok chicken pok-pok. Wow. Chicken popcorn kali ya, bukan chicken pok-pok. Nah panas kan lo. Full terigu. Tapi enak. Ya lumayan agak berasa sih tepungnya ya ga, kan, tapi intinya ini lumayan enak lah. Yang bikin enak itu kayaknya bumbunya sih. Dan ini jangan makan kayak gue ya, kepanasan kayak gini lah, buset dah. Jeding itu bibir, lidah kebakar, buset dah, panas bener ini asli. Lanjut lagi guys, setelah kita makan chicken popcorn yang penuh dengan tepung tadi, kita lanjut lagi penelusuran kita mencari kuliner terbaik di Rawalumbu. Jadi emang Rawalumbu ini penuh dengan kulineran, tapi kalau sore ke malam hari guys, kalau siang-siang kayak gini kayaknya kurang banyak ya guys. Tapi mungkin di sini ada penonton yang rumahnya di Rawalumbu, boleh dong kasih tahu gua kira-kira kulineran yang paling mantep itu di Rawalumbu apa ya guys? Dan setelah perjalanan agak cukup panjang ini sebelum rumah sakit Rawalumbu, gua melihat es pudeng yang kayaknya enak banget ini kalau dibeli nih. Kayaknya di sini es pudengnya cukup lengkap guys. Kalau gue lihat dari toppingannya nih, ada kayak mutiara gitu, ada ketan hitam juga, ada kacang, ada juga apalagi nih, ada rotinya juga. Yang pasti nggak ketinggalan ada alpukatnya juga. Ini mantep banget kalau misalnya es pudeng udah pakai alpukat kayak gini guys. Lumayan lah, ini harganya 10 ribuan guys. Dapat alpukatnya cukup banyak juga, dapat kondimen lainnya juga cukup banyak. Kalau gue jujur ya, beli es pudeng itu pengen banget kacangnya yang banyak. Kalau bisa kacang semua isinya guys. Kira-kira ada yang kayak gue gak nih? Kalau misalnya minum es pudeng itu pakai kacang yang banyak banget. Tulis komen di bawah ya. Nah ini kita bayar harganya 10.000 aja guys. Mantep banget, murah meriah. Adanya pas banget di belokan sini nih guys, sebelum rumah sakit Rawalumbu. Es pudeng guys. Ini ada di sebelum rumah sakit apa sih ini? Rawalumbu ya. Es podeng 10.000. Ada kacang, alpukat, mutiara, mesis. Wah, mantep nih es podengnya, enak. Mantap guys, enak. Alpukatnya juga enak, manis. Enak baru nih. Ini resep.
enak guys. Kuy, lanjut lagi guys. Kali ini arah berlawanan guys, yang ke arah depan sana nih. Di sini juga banyak makanan tuh, ada bebek, ada tukang buah, ada tukang masker, segala macam, ada es kopi. Es kopi berjajar 2 biji, buset dah. Ada juga mobil barang noh, ada lagi nih mobil ubi Cilembu. Ada lagi juga nih es kopi maning, buset dah. Banyak bener kan di mari ya. Ini sebelah lagi ada kue ape nih. Terus juga nih ada pentol kalau nggak salah ini. Terus ada rujak di sini. Wah, pengen banget gue beli rujak. Tapi gue tadi di depan sebenarnya udah beli rujak guys. Jadi tuh rujaknya udah jadi. Jadi nggak ada prosesnya guys. Jadi nggak seru banget kalau nggak di video ini. Gak buset, ada dogi di sini nangkring lah, buset detong. Woi, buset. Buset dah beneran, banyak banget makanan di mari ya. Sampai bejublek asli. Ada pom-pom ngomong bocah, ada buset di pinggiran bae dah. Ini juga ada es apa nih, es krim cincau itu guys, enak juga tuh di situ tuh kayaknya tuh, buset deh. Terus ini juga ada es buah juga di sini, seger-seger banget kayaknya nih. Tapi nanti dulu lah, gue pengen nyari sesuatu yang kira-kira gimana gitu. Nah, setelah perjalanan panjang 2000 km, banyak banget tukang buah di sana guys. Ini gue ketemu namanya juragan apa nih? Juragan apa tadi ya? Juragan cakwe guys. Tuh lihat, ngadonnya juga baru banget nih, anget, masih enak. Adonannya juga kelihatan banget tebelnya, dan abangnya juga udah paseh banget ngadon itu, bujuk buneng, mantep bener. Ini sekalian gue videoin cara tutorial membuat menggepeng-gepengan adonan cakwe ya guys. Udah digepengin, kemudian diapainnya gini bang nih, buset deh, ayo dah bang, lama bener. Habis digepengin ini diempok-empok lagi pakai terigu lagi guys, biar kagak gepeng. Terus digepeng-gepengin lagi nih guys, sampai tipis bener guys, setipis cintaku padamu lah, buset dah. Bentar, ada yang mau beli, kita geser dulu inilah. Si Neng mau beli cakwe sama kue dading katanya, buset dah, 7.000 perak. Ini harganya 5.000 4 piece ya. Jadi mau kue dading ataupun mau cakwe harganya 5.000 4 piece, murah meriah guys. Namanya cakwe juragan guys. Nih lihat tuh, udah ada Shopee Food, GrabFood, dan ini abang Gojek banyak banget di mari guys. Emang kayaknya mah tempat base campnya Gojek ini udah panas begini, tapi masih asik aja nongkrong di mari guys, buset deh. Lah dilanjutkan lagi guys, habis dipipihkan dia potong-potong tidak sesuai dengan arahan, tapi yang pasti garisnya lurus saja nih mah, mantep bener bang. Udah pakai kagak garisan, pokoknya penting pas perkiraannya ya gak. Lah gimana kagak, dia udah bikin ribuan, ratusan, miliaran potongan cakwe kayak gini, jadi udah hafal bener ini mah. Lah setelah digarisin ternyata dia ditumplekin guys, 2 menjadi 1 lah. Itu keder kemana ya? Ini satu kemana lah, buset, ke sini, terus ke sini, terus kemari diangkat lagi, buset deh. Terus kemari, ya kemari, ketinggalan tuh udah dibuang. Lah tadi bisa udah cocok kalau apa belibet gua lah, tadi kan ada satu nyocokin, kenapa dibuang bang? Lah buset dah, ditublekin lagi, digarisin lagi, buset, mantep bener ini bikinnya ya. Habis didempetin, digarisin, dipanjangin, baru digoreng dah tuh. Disamain dulu tapi guys, nih lihat nih. 1, 2, disamain panjangnya. Ini panjangnya sama nggak nih bang? Buset deh, dilipat ujungnya guys ternyata. Jadi nggak perlu pakai garisan abangnya guys. Pokoknya di ujung segaris sama papan, ujungnya dilipat. Nah itu mantep banget ya gak? Kenapa kagak langsung aja diceblukin sih bang? Panjang-panjang juga enak. Udah habis itu dimandiin lagi, kagak nih, langsung ceburin, ditarik dulu, terus ceburin, ditarik lagi, diceburin guys. Mantap bener, ke minyak yang super panas itu guys. Wow. Tapi awas nariknya jangan kepanjangan, ntar putus kayaknya romanya. Digoreng sebentar aja, sekitar kurang lebih 5 tahun lamanya, biar sampai kecoklatan. Habis itu udah deh ditiriskan guys, jangan lupa. Diaduk-aduk udah kayak perahu itu, dibulak-balik, diguyur segala macem. Mantep banget, sampai kelihatan warnanya jadi golden brown, baru ditiriskan. Ayo bang, angkat bang, set, belum ternyata guys. Karena itu dia masih banyak yang belum, jadi abangnya mulai narik lagi dan ujungnya dipelintirin ke dalam biar nggak kepanjangan guys. Pokoknya semuanya harus sejajar dan garisnya itu nggak boleh lebih dari si papan itu guys. Jadi si papan itu secara tidak langsung membuat garisan terpadu untuk cakwe-cakwe yang akan dimasak sama abangnya ini. Wih, mantep banget bang. Ujungnya dipelintirin terus, habis itu dilipat. Nah, habis itu digoreng dah. Udah mulai ada yang kecoklatan itu di penggorengan bang. Kayaknya udah mulai boleh diangkat bang. Jangan sampai gosong kayaknya bang.
Tapi abangnya tetap fokus membuat barisan cakwe yang akan dimasak selanjutnya. Wah, lap tangan dulu dan ini mulai diaduk-aduk lagi. Terlihat itu coklat dan akhirnya diangkat juga, tapi ditidurin ya, belum diri ini. Ditidurin dulu biar dia minyaknya turun semuanya ke bawah, bukan ke dalam pori-pori si cakwe itu. Terlihat barisan-barisan cakwe dan tumpukan kue bantal atau kue odading yang masih hangat di situ guys. Yang enak banget kita makan kalau lagi hujan-hujanan. Awas sakit lo ya gak. Nah setelah dirasa cukup tiris, baru si cakwe ini didirikan menjadi sejajar semua searah atas dan bawah. Agar abangnya ini dagangannya terlihat rapih guys. Jadi pada saat abang yang ngambilin cakwe satu-satu itu jadi rapih gitu. Selanjutnya guys ada juragan cakwe yang cakwenya gede-gede banget guys, tuh lah tuh. Ini pasti panas guys ini guys. Wah. Wah. Adonannya enak. Garing. Tapi fluffy gitu guys. Dalamnya masih lembut adonan. Luarnya garing banget. Mantap banget. Kita dapat saus nih. Saus merah. Ini bukan saus cabai nih, bukan nih. Bukan saus yang di botolan, beda. Tapi ini enak. Mantap. Selain cakwe juga ada kue dading. Wah. Ini kue dadingnya enak nih. Garing di luar, lembut di dalam, fluffy banget. Moy. Mantap, cobain guys. Iya, begitulah guys kalau kita nge-review panas-panas ya guys. Jadi kurlepnya seperti itu makanan di Rawalumbu yang nanti kita akan review lagi macam-macamnya kayak gimana. Tapi yang pasti hari ini udah kenyang guys. Jadi cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa tinggalin komen, likes, dan share di YouTube gua, karena itu sangat berarti banget buat gua guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya lah. Oke, siap berangkat. Thank you udah nonton. Lanjut, silakan. Yuk.